saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Anda kembali di Cover Both Sides. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Saya ke Mas Kurnia. Jadi untuk RUU perampasan aset, kata Bang Samad tadi timingnya masih kurang tepat. Karena memang harus membenahi dulu korupsi pada penegakan hukum. Bagaimana dari pemerintah? Yang pertama Mbak Marcel, tadi sempat didiskusikan soal sanksi sosial. Sebenarnya di tanggal 14 Agustus itu saat Presiden pidato kenegaraan disampaikan secara tegas. Korupsi, jika ada pihak-pihak yang korupsi dalam program MBG, adalah orang yang biadab. Ada kalimat lanjutannya, mereka tidak pantas dihormati. Saya rasa itu penegasan Presiden terkait dengan sanksi sosial sekalipun belum dimasukkan ke dalam hukum positif di Indonesia. Itu pertama, Marcel. Kemudian yang kedua, apakah ini timing yang tepat untuk mengundangkan perampasan aset? Yang pertama, Mbak Marcel, tentu kita berharap agar proses di DPR nanti mengedepankan partisipasi bermakna, meaningful participation, sehingga substansi di dalam RUU perampasan aset ini bisa dijamin telah memenuhi unsur-unsur di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi perdebatan ke depan soal perlindungan pemilik aset dan lain-lain. Namun Mbak Marcel, kenapa hal ini penting dan Presiden selalu menyuarakan tentang perampasan aset? Yang pertama, kita saat ini, Mbak Marcel, punya keterbatasan di dalam Undang-Undang Tipikor. Ketika pelaku kabur ke luar negeri, maka tidak ada solusinya. Meskipun di dalam Undang-Undang Korupsi itu ada mekanisme peradilan in absentia. Namun praktis itu jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang Perampasan Aset, di naskahnya itu menganut konsep pembalikan beban pembuktian atau sederhananya pembuktian terbalik yang saat ini baru ada di delik pasal 12B besar tentang gratifikasi. Di luar itu tindak pidana korupsi tidak ada yang memasukkan pembuktian terbalik. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Samad juga mencantumkan contoh di beberapa negara lain. Saya punya informasi yang berbeda. Banyak sekarang sudah menganut istilah luar negerinya itu non-conviction based asset forfeiture. Itu arti dengan undang-undang perampasan aset. Dan itu sudah jamak dilakukan di negara lain dan terbukti berhasil memulihkan aset hasil kejahatan. Itu artinya atau perampasan tanpa ada vonis terlebih dahulu, tanpa ada pemidanaan. Itu bahasa hukumnya. Sehingga dari sana Presiden melihat, oh tidak bisa menjerakan pelaku korupsi dengan pendekatan pidana yang lama, memenjarakan pelaku, denda maupun uang pengganti. Dengan problem tadi harus ada terobosan hukum, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Saya tidak mengatakan harus cepat minggu depan diundangkan, tidak. Akan tetapi memang cepat itu dalam artian cepat yang terukur. Terukur dalam konteks sudah didengar pandangan masyarakat, sudah diperdebatkan di ruang-ruang yang memang harus ada perdebatan. Misalnya di Komisi 3. Maka dari itu pemerintah mengapresiasi Komisi 3 karena sudah memulai langkah baru tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Demikian, Mbak Marcel. Harus terukur. Nah, tapi kalau Bang Samad mengatakan tadi jangan-jangan lebih banyak mudaratnya nih kalau disahkan sekarang. Iya, saya ingin menggarisbawahi tentang apa yang disampaikan tadi Bung Kurnia tentang pembuktian terbalik itu. Karena ada konsep lain seperti yang kalau tadi Bung Kurnia sebut-sebut NCB itu kan dia menganut sistem pembuktian terbalik terbatas, kira-kira begitu ya, kalau kita memakai konsep NCB. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi sedikit bahwa yang harus diklirkan dulu, apakah di dalam KUHP kita sudah menyebutkan tentang pembuktian terbalik apa yang kita anut. Apakah pembuktian terbalik sempurna atau terbatas? Itu dulu. Agar supaya ini bisa dikorelasikan dengan Undang-Undang Perampasan Aset kalau kita memakai konsep NCB tadi yang dikatakan Bung Kurnia. Saya ingin memberikan ilustrasi. Di Malaysia itu punya MICC, Malaysia Anti-Corruption Committee. Di MICC itu ada juga kayak Direktorat LHKPN, ya.
Saya ingin berbicara dalam konteks illicit enrichment. Ada peningkatan kekayaan harta benda yang tidak wajar. Ini kan yang menyangkut perampasan aset. Ya kalau misalnya ada penyelenggara negara, tiba-tiba hartanya itu melonjak secara tidak wajar, tidak sesuai dengan profil pendapatannya, maka itu yang jadi problem. Kan? Itu yang akan diselidiki. Kan itu sebenarnya intinya. Oleh karena itu kalau di Malaysia, karena dia memakai sistem pembuktian terbalik sempurna, maka dia sangat mudah untuk mengeksekusi harta benda kekayaan yang tidak didapat secara wajar. Contoh misalnya, ketika seorang penyelenggara negara, di daftar LHKPN-nya itu tidak sesuai dengan profil pendapatannya, maka yang bersangkutan akan diminta datang ke MICC Malaysia. Dan ketika dia diperiksa, dia disuruh membuktikan Bung Kurnia, apakah harta yang dimilikinya itu didapat dari harta yang halal, ya? Atau dari hasil kejahatan. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa harta itu berasal dari pendapatan yang halal, justru harta itu berasal dari kejahatan, maka pada saat itu dia langsung dikenakan status tersangka dan diminta untuk mengembalikan harta itu. Jadi pada saat itu, oleh karena itu menurut saya ini yang harus jelas dulu, karena kalau kita memakai konsep NCB itu kalau nggak salah dia memakai pembuktian terbalik terbatas. Oleh karena itu ini harus clear dulu kalau kita mau menggunakan konsep NCB. Walaupun menurut hemat saya konsep NCB ini adalah konsep yang ideal sebenarnya. Konsep yang ideal karena orang membacanya bahwa bisa melakukan perampasan aset tanpa pemidanan, tapi tidak sesederhana seperti yang terjemahannya itu. Karena tetap ada proses tanpa pemidanaan, tapi dia harus melalui proses peradilan perdata. Kalau dia mau menyita aset, jadi bukan berarti sama sekali tidak ada peradilan langsung disita, enggak. Beda kalau misalnya yang tadi saya katakan bahwa kalau sebuah negara itu menganut sistem pembuktian terbalik sempurna, saya kasih contoh misalnya di Malaysia, itu bisa dia langsung eksekusi tanpa melalui proses peradilan. Gitu. Baik. Nah, jadi memang harus ada kehati-hatian begitu ya yang Bang Samad sampaikan Iya, kalau artinya. saya maunya begitu. Oke. Timingnya lah. Timing dan juga harus terukur. Nah, tapi mungkin Mas Kurnia saya membawa dari perspektif masyarakat. Saat ini mungkin banyak yang merasa atau khawatir bahwa undang-undang perampasan aset ini justru berpotensi akan abuse of power, akan digunakan sebagai alat untuk misalnya mengebuk lawan politik. Nah, bagaimana dari pemerintah yang memang saat ini konsisten mendukung RUU perampasan aset menjelaskan hal ini? Iya, maka dari itu saya menggarisbawahi tadi pernyataan Pak Samad tentang kehati-hatian. Maka dari itu harus didiskusikan secara clean and clear, melibatkan banyak pihak, misalnya terkait dengan lembaga pengawasan. Siapa nanti yang akan pengelola aset, kemudian yang kedua misalnya bagaimana perlindungan pihak pemilik aset, apa tolak ukur tentang aset yang bisa disita misalnya, itu kan harus jelas. Maka dari itu pemerintah membuka ruang diskursus ini. Inilah momentum kita untuk melakukan reformasi hukum pemberantasan korupsi yang selama ini memang dinanti oleh masyarakat. Problem klasik, Mbak Marcel, hari ini, angka atau gap kerugian negara dengan pemulihan kerugian keuangan negara itu amat sangat besar. Datanya Mbak Marcel, ada kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Pertanyaan reflektifnya adalah berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara itu kurang dari 10%, Mbak Marcel. Dari 300 triliun yang kembali hanya 20-an triliun rupiah. Tentu problem ini harus dibawa menjadi diskusi di tengah masyarakat, diskusi antar pembentuk undang-undang agar kemudian dihasilkan satu solusi konkret. Bagi pemerintah dan berulang kali disampaikan oleh Presiden, salah satu solusinya adalah segera mengundangkan RUU perampasan aset. Meskipun banyak kritik, banyak masukan dari banyak pihak, inilah momentum untuk mendiskusikannya, Mbak Marcel. Dan setahu saya dan sudah ditegaskan oleh Komisi 3 DPR RI, pihak DPR membuka ruang yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan RUU perampasan aset. Satu juga Mbak Marcel yang harus ditegaskan kepada pemirsa Metro TV, bahwa RUU perampasan aset ini
bukan hanya bicara tentang tindak pidana korupsi. RUU perampasan aset bicara tentang tindak pidana ekonomi. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Jadi ini satu paket penting ketika kita bicara ingin memulihkan kerugian yang amat sangat masif dari kejahatan ekonomi, maka salah satu solusinya adalah RUU perampasan aset. Demikian, Baik, Mbak Marsha. kalau kemudian ini jadi untuk disahkan begitu ya, targetnya adalah di Desember 2026 ini kalau menurut Komisi 3 DPR. Sementara Bang Samad mengatakan mungkin kondisinya belum cukup ideal untuk bisa tegas menerapkan RUU perampasan aset. Artinya apa sebetulnya yang bisa betul-betul memberikan efek jera bagi koruptor di negeri ini? Kita akan bahas selengkapnya pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.